Kenapa sih orang-orang itu melakukan atau karyawan tuh melakukan tindakan tidak aman? Ya, yang pasti karena dia tidak tahu, yang pasti kurang pengetahuan. Semuanya tersampaikan gitu informasinya waktu di awal, misalkan, atau kurang pengalaman waktu menggunakan alat-alat, misalkan gitu ya. Nah, itu juga dia akhirnya tidak bisa jadi melanggar gitu kan. Dia tidak susah ya kalau sesuai dengan prosedur, gini aja lah caranya gitu, ya kan? Nah, terus tidak ada kemauan, ya nggak mau melakukan sesuai dengan aturan. Bisa jadi lelah, terlalu lelah dia, ya terlalu lelah, akhirnya sudah SOP-nya dilanggar, gitu ya. Terus pekerjaan yang tidak sesuai, ya, gangguan mental bisa juga tadi karena stres, gitu ya. Terus kesalahan dalam sifat dan tingkah laku manusia, misalkan ya sifatnya yang memang masa bodoh gitu ya, jadi perilakunya juga cenderung ke asal gitu, seperti itu. Nah, sekarang ini adalah perbuatan berbahaya itu atau unsafe action itu apa aja ya, boleh disampaikan oleh Lestari Perbuatan berbahaya, mengambil contoh-contoh posisi pada tempat ya. yang berbahaya, terus membetulkan mesin dalam keadaan jalan, lalai memberikan peringatan atau lupa mengamankan tempat kerja, bersenda gurau tidak pada tempatnya, memaksakan diri untuk bekerja walaupun sakit, merancang atau memasang peralatan tanpa pengaman. Nah, gitu Terima ya. kasih. Jadi ini perbuatan-perbuatan berbahaya ini kan semua dia langgar ini SOP-nya. Ya, sudah tahu ada tempat yang berbahaya, tapi dia di situ malah berdirinya. Misalkan gitu ya. Kan SOP-nya nggak boleh. SOP-nya nggak boleh betulin mesin dalam keadaan jalan, tapi dia melakukan gitu. Ya, jadi contohnya itu. Terus ini juga masih ya perbuatan berbahaya, unsafe action. Nah, ini tadi ya udah ya, menjalankan mesin dengan kecepatan yang tidak seharusnya gitu ya. Atau alat pengamannya jadi tidak berfungsi. APD, APD tahu nggak APD apa ya singkatannya? Alat pelindung diri. Alat pelindung alat diri. Pengaman diri ya. Pengaman diri. Nah, itu seperti kayak helm, sarung tangan gitu ya misalkan. Nah, itu juga tidak digunakan, padahal harusnya SOP-nya harus digunakan ya. Mengangkut barang dengan cara yang salah, itu juga kan harusnya ada manualnya tuh, ada panduannya gimana cara angkut barang, ternyata salah. Itu adalah semua perbuatan berbahaya. Oke, contohnya kondisi berbahaya, mukhalifah. Kondisi berbahaya atau unsafe condition, kebersihan lingkungan kerja yang jelek. Yang kedua, polusi udara di ruangan kerja, contohnya gas, uap, asap, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, kebisingan yang berlebihan. Keempat, pemaparan radiasi. Kelima, ventilasi yang tidak memadai. Dan yang keenam, penerangan yang tidak memadai. Nah, ini kondisi-kondisi ya, jadi bisa dibedakan antara perbuatan berbahaya dengan kondisi berbahaya ya. Jadi kalau kondisi itu berkaitan dengan lingkungan gitu ya, kebersihannya, polusi udara misalkan, atau masalah kebisingan ya, radiasi, paparan radiasi, ventilasi yang nggak benar gitu ya, lebih kepada lingkungan, ruangan dan sebagainya gitu ya, fasilitas-fasilitas. Terus termasuk juga di sini kondisi berbahaya ya, pelindung atau pembatas yang tidak memadai. Jadi kayak misalkan lagi kerja kan harusnya, kalau cleaning service ada yang tahu nggak kalau cleaning service lagi apa tuh namanya, lagi apel, itu harusnya ada apa dia taruh di situ? Peringatan Bu, biasa Bu. Ada peringatan Bu. Ya kayak apa, kayak segitiga itu ya, kayak segitiga Awas itu. hati licin. Itu. Nah, itu sama. Itu yang dimaksud tadi ya, pembatas atau pengaman yang harusnya digunakan itu tidak digunakan gitu ya. Terus peralatan alat yang rusak masih tetap dipakai, misalkan ya udah tahu rusak tapi tetap dipaksain gitu. Menempatkan barang yang salah. Tadi kalau tadi kan ngangkut ya, kalau di tindakan yang tidak aman tadi atau perbuatan yang berbahaya tadi gitu ya, itu adalah mengangkat barang dengan cara yang salah.
kalau di kondisi yang berbahaya ini penempatan barangnya salah gitu ya. Terus alarm tidak berfungsi, sistem peringatan gitu ya. Terus mengabaikan perkiraan atau asumsi apa istilahnya tuh informasi-informasi terkait dengan kebakaran misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga kita perlu tahu di dalam faktor-faktor lingkungan kerja ya. Jadi faktor-faktor lingkungan kerja itu ada dibagi menjadi 5 yang berkaitan dengan K3 gitu ya. Faktor-faktor itu dibagi menjadi faktor yang masuk ke dalam faktor fisika itu yaitu berkaitan dengan masalah kebisingan, getaran, radiasi, ya, penerangan yang kurang bagus, temperatur terlalu ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin, itu masuk ke dalam faktor fisika, gitu ya. Jadi itu faktor-faktor lingkungan kerja yang masuk ke dalam faktor fisika. Nah, kalau yang berkaitan dengan kimia, faktor-faktor masuk ke dalam kimia itu ada debu, ya, masalah debu, gas, uap, asap, kabut. Nah, ya itu faktor-faktor kimia karena ada zat-zat kimia di situ, gitu ya. Terus biologi, faktor biologi di dalamnya di situ ada virus, ya, bakteri. Jadi kayak kemarin kita kena corona, gitu ya, virus. Kemudian ada jamur, ada serangga-serangga, misalkan semut, kecoa dan lain sebagainya, gitu ya. Bahkan musang itu juga biologi ya. Di perusahaan tuh banyak loh gitu ya. Terus ergonomi. Nah, faktor ergonomi ini dari sisi manusianya gitu. Jadi misalkan dia terlalu lama berdiri, tenaganya terlalu diporsir atau salah gerakan tadi, salah gerakan angkat, salah duduk, salah dia angkat beban misalkan gitu ya. Nah, itu termasuk faktor ergonomi. Nah, lalu yang faktor kelima psikologi itu ada kaitannya dengan hubungan. Jadi hubungan dengan orang, dengan pekerjaan, dengan lingkungan kerja ya misalkan tadi ya terlalu stres, ada konflik, ada tekanan dari atasannya. Nah, itu termasuk di dalam faktor psikologi. Gitu. Oke. Lalu kriteria perusahaan dengan K3. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah wajib hukumnya harus menjalankan K3 yaitu perusahaan dengan jumlah tenaga kerjanya minimal 100 orang. Minimal 100 orang ya, itu dia harus sudah ada K3. Atau dia perusahaan yang punya potensi bahaya peledakan, misalkan perusahaan yang memproduksi nuklir gitu ya. Itu juga yang berpotensi terhadap ledakan, terhadap kebakaran, terhadap pencemaran, penyakit akibat kerja itu sudah wajib ya. Jadi kayak pabrik, perusahaan yang chemical, bergerak di bidang chemical ya, industri-industri berat misalnya seperti itu ya. Nah, itu ada tercantum di dalam pasal 3 Permenaker nomor 5 tahun 96. Oke ya. Ini azas-azasnya untuk menjalankan sistem manajemen K3. Jadi harus berlandaskan kepada azas di mana peningkatan K3 itu harus dilakukan tadi secara terus-menerus yang seperti saya sampaikan di awal ya. Karena dia siklus, jadi dia berkesinambungan, berkelanjutan dengan pola mandiri. Jadi dilakukan sendiri oleh manajemen yang ada di dalam perusahaan gitu. Jadi ini ada membentuk panitia, bukan panitia sih, maksudnya ada tim K3 ya. Jadi perusahaan itu harus punya tim K3-nya. Terus K3 ini juga harus menjadi bagian dari sistem pengawasannya gitu ya. Harus bersifat wajib sejalan dengan kaidah-kaidah internasional karena ada standar-standar internasional juga yang berlaku gitu ya. Dan diaudit oleh badan audit independen. Jadi ada orang auditnya nanti ini yang dari luar gitu ya, yang dari Disnaker misalkan gitu ya. Nah, dan itu dilakukan oleh auditor. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh ya, contoh penerapan K3 sesuai SOP. Jadi misalkan prosedur sederhananya
Ini kita bicara tentang SOP dalam menjalankan keselamatan kerja itu ketika terjadi kebakaran, ya. Jadi bagaimana tindakan yang diambil apabila terjadi kebakaran di satu bengkel atau di laboratorium. Nah, SOP-nya ketika menemukan kebakaran di bengkel atau laboratorium, maka ada 6 langkah di situ, 6 langkah keselamatan. Yang pertama, hidupkan alarmnya. Kan ada alarm tuh ya, yang buat kebakaran, gitu ya. Nah, itu bunyikan dulu alarmnya. Nanti bunyi kring, gitu kan ya. Terus harus ada orang yang memberitahu. Makanya tadi harus ada timnya, gitu ya. Jadi ada yang hidupin alarm, ada yang ngasih tahu, regu pemadam kebakaran, gitu ya. Harus ada yang nelpon nih ke pihak pemadam kebakaran, gitu. Terus harus ada peringatan setiap orang untuk segera keluar. Jadi harus ada yang mengevakuasi, itu yang teriak-teriak, ayo, ayo, keluar, keluar, gitu ya. Nah, kemudian padamkan api dengan peralatan yang tersedia. Itu langkahnya yang keempat. Ya, jadi ada petugasnya yang harus memadamkan api dengan apar, gitu ya, dengan yang sudah ada disediakan di situ. Lalu kalau dipandang perlu, ya segera keluar. Misalkan apinya semakin besar, nggak bisa dipadamkan, ya harus keluar, jangan dipaksain gitu ya. Tunggu mobil pemadam kebakaran gitu. Dan jangan masuk kembali ke gedung yang sedang terbakar. Itu SOP-nya secara sederhana gitu. Ya, untuk langkah-langkah yang diambil. Nah, ini masih terkait dengan peralatan di dalam K3 terkait dengan faktor fisika ya, kebisingan segala macam. Ini ada alatnya namanya sound level ya, sound level meter. Jadi sound level meter ini adalah satu alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Ya misalkan pabrik itu kan harus ada sound level meternya, atau bengkel itu kan bunyi kendaraan, bunyi waktu dia lagi reparasi dan sebagainya gitu ya, mesin las, itu harus ada, ya harus diukur gitu tingkat kebisingan suaranya gitu ya. Oke, itu semua yang terkait dengan K3.